Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat Ustaz. Afwan Ustaz, ada sedikit beberapa kejadian yang agak fenomenal lah. Eh, ada sebagian dari ikhwan kita ini boleh dikatakan memprioritaskan satu kajian atau satu ilmu, tapi di sisi yang lain memilih-milih juga untuk tidak mendatangi ilmu yang lainnya. Gimana ini Ustaz? Tentang fenomena ini Ustaz. Kepada Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la quwwata illa billah. Fenomena yang sering terjadi di berbagai tempat, di manapun tempat belajar dan majelis ilmu, ini sering terjadi. Sebagian ikhwan kita terkadang memilih materi A dan meninggalkan materi B. Dianggap materi A ini yang paling penting, kemudian yang materi B ini tidak terlalu penting, maka fokuskanlah kepada yang A saja. Maka perlu diketahui kepada ikhwan semua sebagai penuntut ilmu yang belajar ilmu agama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia dengan membawa peringatan dan kabar gembira. Jadi Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya itu beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Dari masalah tauhid, juga beliau juga ajarkan masalah-masalah yang lain. Dan tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu, apalagi pemula, ya, dia hanya belajar satu materi lalu meninggalkan materi yang lain. Terlebih contohnya misalnya ada seorang yang belajar ilmu masalah akidah tapi dia meninggalkan pelajaran-pelajaran yang lain. Akidah kita katakan pelajaran yang sangat penting, tapi materi fikih, materi muamalah itu juga tidak kalah penting dari ilmu ini. Karena apa? Ilmu ini sangat luas, sangat banyak, tidak bertepi. Kalau kita menghabiskan umur kita untuk belajar ilmu agama seluruhnya, kita hanya mendapatkan sedikit saja. Bagaimana kalau kita hanya bermalas-malasan dan hanya memilihkan satu tema kajian saja, tidak membelajar yang lain. Padahal kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Ya, kita katakan materi akidah itu penting. Itu masalah hati, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah ibadah hati. Tapi ada juga yang kedua adalah ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Sebagaimana juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang mana ibadah itu sendiri. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu sebuah nama yang mencakup seluruh yang Allah ridhoi dan Allah cintai, perkataan atau perbuatan yang nampak atau tersembunyi. Dan ibadah yang nampak ini adalah ibadah sholat, wudhu, zakat, puasa. Itu ibadah yang nampak. Dan ini tidak mungkin kita bisa pelajari kecuali dengan belajar. Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau kita tidak belajar lebih dahulu? Bagaimana mungkin kita bisa wudhu dengan cara yang wudhu yang baik seperti wudhu Nabi SAW kalau kita tidak pernah belajar lebih dahulu? Maka dua-duanya tetap kita harus ajarkan dan kita harus belajar bersama-sama. Jangan pilih ini dan meninggalkan yang lain. Tetap materi akidah itu nomor satu. Tapi kita juga harus belajar materi yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara sempurna, totalitas, nggak ada inti, nggak ada kulit. Ilmu agama dalam Islam semuanya adalah inti, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah yang lainnya. Namun tetap kita memprioritaskan dakwah masalah tauhid, belajar ilmu tauhid itu sampai mati. Dan jangan lupa kita tinggalkan ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu berwudu, sholat, muamalah, jual beli, masalah bab nikah, pernikahan, itu semuanya banyak dan ilmu itu luas, bukan hanya masalah itu saja, banyak sekali. Maka saya nasihatkan belajar diri saya sendiri dan seluruhnya kaum muslimin dan para ikhwan semangat belajar ilmu agama, karena menuntut ilmu agama adalah ibadah. Ya, sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata,
bahwasanya utlubul ilma, carilah kalian ilmu agama, fa inna talabahu lillahi khasyah, karena mencari ilmu karena Allah adalah bernilai khasyah, ibadah, dan wal bahthu anhu jihad, mencari ilmu itu bagian dari jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan mengulang-ulang mengingat-ingat ilmu yang sudah dipelajari bagian dari tasbih. Dan kalau ibadah, semakin kita sering hadir di majelis ilmu, akan semakin banyak ibadah kita, akan semakin banyak pahala kita. Dan kemudian nasihat yang perlu untuk kita sadari bahwasanya menuntut ilmu harus terus kita kejar apapun materinya, jangan pernah tinggalkan. Kenapa? Ada dua keutamaan. Yang pertama, dengan ilmu Allah akan menjaga kita. Ilmu yang akan menjaga kita sampai hari kiamat, sampai kita mati. Kemudian kita dengan belajar ilmu agama, mendatangi majelis ilmu, kita bisa bertemu dengan orang-orang soleh, teman-teman yang soleh. Dengan demikian kita akan semakin semangat beribadah, semakin semangat untuk belajar ilmu agama. Maka ini yang perlu kita ketahui. Bagi siapapun ikhwan yang belajar, maka semuanya dipelajari. Jangan hanya memfokuskan satu tema sebuah kajian, dan tidak boleh kita menyepelekan yang lain. Ya, Islam ini semuanya inti, tidak ada kulit, semuanya penting, dan materi yang harus kita sampaikan, harus kita ajarkan, harus kita dapatkan, semuanya ini juga harus kita melaksanakan, terutama dalam kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, berwudu, itu harus. Dan di samping itu juga materi akidah, beriman kepada Allah, kepada malaikat, Rasulnya, hari akhir, dan tentang takdir yang baik dan takdir yang buruk, itu juga harus diajarkan. Manhaj kita juga harus dipelajari. Makanya saya sendiri dalam mengisi kajian, saya buat materi yang beraneka ragam, bermacam-macam, karena dengan demikian kita akan mendapatkan banyak ilmu, tidak hanya satu materi yang kita bahas. Terlebih lagi zaman sekarang butuh kita yang namanya lebih banyak ilmu, karena fitnah makin besar. Fitnah akhir zaman sungguh sangat luar biasa. Kalau kita malas belajar, kita tidak mau menghadiri majelis ilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong dalam masalah ini. Ya, Sa'id bin Jubair rahimallahu taala menyebutkan afatul ilmi al-kibr. Hama, ya, hama itu apa ya berarti? Hama penyakit, ya? Iya, penyakit. Nah, penyakitnya penuntut ilmu adalah sombong. Wa afatul ibadah riya, dan hamanya, penyakitnya ibadah adalah riya. Kalau seorang itu merasa dia butuh dengan ilmu, dia akan terus belajar. Dengan demikian dia dikatakan sebagai orang yang berilmu. Tapi kalau dia berhenti belajar, maka dia dikatakan sebagai orang yang paling bodoh. Itu yang dikatakan oleh beliau Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Maka mari semangat datangi kajian ilmu, apapun materinya, karena apa? Mendatanginya bernilai ibadah. Ya. Bukan hanya ini kan sudah dipelajari, ini kan materi mudah, ini materi yang ya gampang lah. Jangan, tidak boleh menyepelekan. Ilmu semuanya penting. Dahulu para ulama berjalan sebulan untuk mencari satu hadis. Ya, kita sekarang sudah ada ustadznya, datang ustadznya, mari kita datang. Kadang ustadznya itu lebih sibuk daripada antum, daripada yang hadir saat itu. Dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus tinggalkan pekerjaan yang lainnya, dia sempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian jamaahnya tidak datang dan jamaahnya tidak merespon dengan baik, maka ini termasuk kerugian. Ya, mumpung masih ada ustadz, mumpung masih ada yang mengajarkan, mari semangat belajar. Karena kalau sudah dicabut ustadznya, dimanfaatkan ustadznya, tidak ada ustadznya, baru akan terasa betapa butuhnya kita dengan seorang yang berilmu atau seorang ustadz. Nah, mungkin seperti itulah. Jadi jangan pernah pilih-pilih materi, atau jangan pernah menganggap materi yang ini tidak penting, materi yang itu tidak penting. Tapi semuanya itu penting. Namun tetap porsinya mungkin ada lebih beda. Kalau tauhid mungkin lebih banyak, tapi masalah yang lain, ya masalah muamalah agak lebih sedikit. Tapi semuanya pelajari. Nah, akhlak juga demikian. Jangan pernah ditinggalkan. Karena Islam itu agama adab, penuh dengan adab. Adab makan, adab tidur, adab bangun tidur, adab semuanya. Ada adabnya, ada tata caranya. Maka itu perlu juga kita pelajari bersama, supaya kita menjadi orang-orang yang kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Majelis Mengaji Media Dakwah Sunnah.